Siapkan wadah bersih, kemudian masukkan tepung terigu. Saya pakai protein sedang 225 gram atau setara 25 sendok makan. Kemudian 75 gram tepung tapioka setara dengan 7 sendok makan. Lalu gula pasir 175 gram, setengah sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh ragi instan. Saya pakai merek ini ya. Dan terakhir kita tuang santan sebanyak 350 ml. Saya pakai 1 saset santan kemasan yang ukuran kecil ditambah dengan air. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Ini diaduk sampai gula pasirnya larut dan adonannya menjadi halus ya. Oh ya teman-teman, pastikan ragi yang kita pakai itu aktif ya. Kalau sudah rusak nanti kue kita tidak akan mengembang atau bantet. Kalau ragu raginya aktif atau tidak, boleh tes keaktifan dulu ya teman-teman sebelum dicampurkan ke dalam adonan. Selanjutnya ini kita tutup dan kita diamkan dulu kurang lebih 60 menit sampai adonannya muncul buih-buih di permukaannya atau mengembang ya. Oke, kita siapkan juga loyang yang diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis. Nah, sekarang kita kembali ke adonan. Setelah didiamkan 60 menit, kita buka penutupnya. Kelihatan ini muncul buih-buih atau busa pada adonannya. Kemudian diaduk perlahan untuk membuang gas udara yang terperangkap dalam adonan. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Nah, di sini kelihatan kalau ragi yang dipakai tadi aktif ya teman-teman. Hampir kelupaan, tambahkan juga setengah sendok teh pasta pandan lalu diaduk sampai rata. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang kita pindahkan ke dalam loyang. Ini kita tuang semuanya ya. Dan untuk loyang saya pakai loyang tulban diameternya 20 cm. Lalu kita ratakan dan siap untuk dikukus. Masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan dan airnya sudah mendidih. Ini saya kukus selama 40 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Oke, sambil menunggu sekarang kita siapkan untuk taburan kelapanya. Di sini saya pakai kelapa parut putih sebanyak 150 gram, kemudian daun pandan 1 lembar dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan selanjutnya ini kita kukus sampai matang kurang lebih 10-15 menit. Tujuan kelapa parutnya dikukus terlebih dahulu supaya tidak mudah basi ya. Oke, setelah 15 menit kelapanya sudah matang, langsung aja kita angkat dan didinginkan dulu. Nah, sekarang kita kembali lagi ke adonan dan setelah 40 menit ternyata kue kita sudah matang. Kita sisir pinggiran loyang untuk membantu memudahkan kue keluar dari loyang ya. Dan tara, ini dia hasilnya, kue kita gemoy-gemoy, menul-menul. Ini salah satu tanda kalau ragi yang kita pakai tadi aktif, dia mengembang dengan sempurna. Oke, sebelum disajikan kuenya kita potong-potong dulu. Untuk selanjutnya kita taburi dengan kelapa parut. Gimana, mudah kan bikinnya teman-teman? Bahan-bahannya juga simpel dan sederhana, tanpa mixer dan juga tanpa oven. Kita bisa bikin kue yang lembut dan enak seperti kue apem ini ya. Oke semua, sekian dulu resep kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin cemilan apa. Makasih udah nonton, jangan lupa dicoba resepnya ya. Wassalamualaikum. Oke, kita siapkan dulu 230 gram gula pasir. Kemudian gula pasirnya kita masak di dalam panci anti lengket. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kita biarin ya, nggak usah diaduk-aduk sampai gula pasirnya meleleh. Nah, setelah gula pasirnya mulai meleleh, di sampingnya juga sudah saya panaskan air sebanyak 230 ml. Nah, setelah gula pasirnya meleleh 50%, kemudian pancinya kita goyang-goyangkan ya teman-teman, supaya gula pasirnya itu meleleh dengan sempurna. Kemudian kita letakkan lagi dan kita biarkan sampai benar-benar meleleh semuanya ya. Oke, ini kelihatan sudah mulai meleleh semuanya ya teman-teman. Kemudian kita aduk menggunakan spatula. Lalu kita tuang air panas yang tadi udah kita siapkan. Air panasnya kita tuang bertahap sambil kita aduk-aduk perlahan. Hati-hati karena dapat menimbulkan percikan yang sangat panas, bisa mengenai kulit.
Oke, ini air panasnya sudah saya tuang semua. Lanjut aja kita aduk-aduk sampai buih-buihnya itu hilang ya. Nah, setelah diaduk-aduk beberapa saat, kelihatan karamelnya sudah menyatu dengan air. Kemudian kita masukkan 75 gram margarin. Oke, setelah margarinnya masuk, api kompor kita matikan dan lanjut aja ini kita aduk-aduk sampai si margarinnya meleleh ya teman-teman. Nah, ini sudah meleleh, kemudian kita diamkan dulu sampai dingin ya. Oke, langkah selanjutnya siapkan wadah bersih, kemudian masukkan 3 butir telur dan setengah sendok teh perasa vanila. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Setelah rata, kita masukkan 2 saset kental manis. Kemudian kita tuang larutan karamel yang tadi udah kita siapkan. Pastikan karamelnya dalam keadaan dingin ya teman-teman. Kemudian lanjut kita aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa ya teman-teman, wajib banget larutan karamelnya dituang dalam keadaan sudah dingin ya. Oke, setelah tercampur kita masukkan bahan keringnya, 80 gram tepung terigu protein sedang, 80 gram tepung tapioka, 1 sendok teh baking powder, dan 1 sendok teh soda kue. Bahan kering kita masukkan dengan cara diayak ya. Oke, lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur. Selanjutnya siapkan loyang. Saya pakai loyang tulban diameter 18 dan sudah diolesi merata menggunakan Carlo. Adonan kita tuang ke dalam loyang dengan cara disaring dulu ya teman-teman, supaya hasilnya lebih halus dan tidak ada gerindilan. Oke, adonannya siap untuk kita panggang, dan untuk memanggangnya saya menggunakan wajan ya teman-teman, seperti yang ada di video. Ini saya panggang menggunakan api yang sedang sampai muncul buih-buih seperti ini di permukaannya. Nah, ini sudah mulai muncul buih-buih di permukaannya, tapi ini belum full ya, kita tunggu aja sebentar lagi. Waktu untuk menunggu buih-buihnya muncul itu bervariasi ya teman-teman, tergantung besaran api dan juga ketebalan dari wajan yang kita pakai ya. Oke, ini buihnya sudah full sampai ke atas, kemudian kita tutup dan kita kecilkan api kompor menjadi api yang paling kecil, lalu ditutup dan dimasak sampai permukaannya kering. Oke, setelah total memanggang 40 menit, kelihatan ini permukaannya sudah kering. Untuk ngetes kematangannya kita lakukan tes tusuk ya. Kalau nggak ada adonan yang nempel artinya kue sudah matang. Dan setelah kue diangkat, kita biarkan dulu sampai hangat. Setelah hangat kita rapikan permukaan atasnya supaya mudah dikeluarkan dari dalam loyang ya. Dan tara, kuenya meluncur dengan sempurna teman-teman, tanpa ada drama lengket di loyang karena tadi kita menggunakan olesannya itu Carlo. Selanjutnya kuenya kita potong-potong sesuai selera dan siap untuk disajikan. Ini aromanya wangi banget teman-teman. Teksturnya juga super lembut dan empuk saat dipotong. Tampilannya seperti ini, cantik banget, warnanya juga bagus, nggak gosong sama sekali, teksturnya super lembut dan empuk kenyal seperti ini ya. Nah, setelah dipotong dalamnya kayak gini ya, full sarang, cantik banget. Gimana, mudah kan bikinnya teman-teman? Jadi kalau kalian belum punya oven, belum punya mixer, boleh ya bikin kue yang simple dan sederhana tapi rasanya enak banget. Saat dibelah kerasa kalau ini lembut banget teman-teman, dalamnya berserat, cantik, full sarang ya. Rasanya juga enak banget, manisnya pas, aroma karamelnya juga berasa ya. Nah, sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kalian yang hari ini bingung mau bikin apa. Makasih, wassalamualaikum.